kasih Bu Nani, Pak Wahyudi. Selamat pagi Pak Wahyudi, Bu Nani, Pak Mawardi, dan Pak Nyoto, dan teman-teman guru pamong, mahasiswa PPG, kategori 1, gelombang kedua, atau kategori 3. Bapak Ibu, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan, sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan perkuliahan PPG yang harapannya lulus 100%. Izinkan saya, nama saya Yunita Aryati, saya adalah salah satu guru pamong dan saat ini saya bertugas di salah satu sekolah dasar di Salatiga. Yang hari ini akan memandu jalannya diskusi atau jalannya pemaparan materi pada kegiatan hari ini. Adapun materi pada hari ini yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah sebenarnya langkah pertama dari 9 langkah yang akan Bapak Ibu kerjakan atau lalui selama perkuliahan PPG. Nah, materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi. Beliau adalah Wakil Dekan di FKIP, beliau juga dosen FKIP, beliau sungguh sangat luar biasa. Nanti kalau untuk perkenalan bisa nanti langsung Pak Wahyudi saja nggih, untuk lebih baiknya. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita buka dengan doa supaya kegiatan hari ini lancar, nanti mendapatkan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit boleh disebut mungkin kata motivasi begitu nggih Bapak Ibu. Tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, tapi percayalah sakitnya hanya sementara dan bahagia akan terasa selamanya. Begitu untuk mengawali pagi hari ini, dan karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka alangkah baiknya kita lanjutkan untuk yang kedua adalah penyampaian materi kepada beliau Dr. Wahyudi, MPD MCE, dipersilahkan. Ya, baik Bu Yunita. Terima kasih Bu Yunita sudah diberi pengantar yang luar biasa ya. Sudah diberikan motivasi juga untuk pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, khususnya untuk Bapak Ibu dosen yang tergabung pada meeting pada pagi hari ini. Selamat pagi, mohon izin ini saya mendampingi yang pertama untuk pleno yang pertama untuk teman-teman mahasiswa baru untuk PPG kategori 1 ya untuk tahap yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian, tadi cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Yunita begitu ya, bahwa perjuangan itu tidak ada yang ya pasti ada rasa sakitnya ya. Dan ini adalah salah satu bagian dari perjuangan Bapak dan Ibu khususnya untuk memberikan layanan terbaik kita ya, di pendidikan kita khususnya di sekolah dasar. Bapak dan Ibu, ini saya melihat masih pada ini ya, belum semangat ini ya. Halo Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, kita cek dulu ya, semangat paginya betul-betul semangat atau tidak gitu ya. Ya Bapak dan Ibu, kita cek ya semangatnya ya. Ini supaya Bapak dan Ibu betul-betul masih konsentrasi atau tidak ini ya. Baik Bapak dan Ibu ya, kita cek konsentrasinya ya. Bapak dan Ibu nanti
Kata kuncinya adalah lakukan apa yang saya ucapkan. Kata kuncinya apa? Ucapkan. Lakukan yang saya ucapkan. ya, lakukan apa yang saya ucapkan. Ya, baik Bapak dan Ibu siap nggih? Siap. Siap nggih. Coba tangannya mau dibuat seperti ini Bapak dan Ibu. Segitiga gini. Kelihatan semua? Kelihatan ya? Ya. Oke, Bapak dan Ibu siap nggih? Tadi kata kuncinya apa? Lakukan apa yang saya ucapkan. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu melalui segitiga ini lihat semua teman-teman yang ada di layar ya. Sudah dilihat semua? Sudah nggih? Sudah, Pak. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita geser ke kiri. Ke kiri ya. Ke kiri. Ke tengah lagi. Oke, ke kiri kanan. Ke tengah. Atas. Ke bawah lagi. Ke kanan. Ke tengah. Ke kiri. Ke tengah. Ke atas. Taruh di dada. Taruh di mana tadi? Taruh di mana? Di dada semua. Bapak dan Ibu, itu realita kita kalau kita menjadi guru Bapak dan Ibu. Apa yang kita lakukan itu lebih banyak memberi pengaruh daripada apa yang kita ucapkan gitu. Tadi kan saya bilang taruh di mana? Taruh di dada. Tapi yang Bapak dan Ibu lakukan di mana? Suaramu di kepala. Nah, ya, jadi itu realita kita kalau kita ngajar anak-anak Bapak dan Ibu. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan ternyata lebih banyak mempengaruhi daripada apa yang terlihat lebih berpengaruh daripada apa yang nah, ini salah satu fungsi dari guru Bapak Ibu. Bapak dan Ibu bisa minta tolong di-mute semua. Halo. Sementara di mute dulu. Ya. Bu Yunita dan Pak Narasu kita bantu mute jika ada yang terbuka mic-nya. Nanti ada saatnya Bapak dan Ibu untuk kita bertanya jawab. Okay? Jadi sementara di mute dulu semua. Oke. Bu Yunita nanti bisa bantu nggih. Pak Narwasu juga sudah saya jadikan co-host. Baik, Bapak dan Ibu. Iya, Pak. Iya. Ada pesan apa tadi? Di awal tadi, pesan yang kita dapatkan? Fokus. Yang pertama fokus. Yang kedua Bapak dan Ibu, ya, yang kedua, jadi konsep guru itu digugu dan ditiru itu masih sangat kuat Bapak dan Ibu. Jadi dari peristiwa yang sederhana tadi Bapak dan Ibu, ternyata apa yang dilihat anak-anak itu lebih cepat ditirukan daripada apa yang mereka dengar gitu. Karena tadi saya mengatakan bahwa taruh di dada. Ternyata Bapak dan Ibu melakukan apa yang saya lakukan gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting, menjadi refleksi kita untuk mengantarkan anak-anak kita nanti menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang akhirnya nanti menjadi pribadi yang mandiri. Ya, kita harus memberikan teladan kepada mereka dengan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin anak-anak kita kreatif, maka gurunya dulu yang kreatif begitu Bapak dan Ibu. Dan ini menarik untuk program PPG tahun ini Bapak dan Ibu. Dibuat kategori 1, kategori 2 untuk memberikan peluang yang besar untuk Bapak dan Ibu. Dan hari ini adalah hari pertama kita untuk masuk ke kegiatan PPG kita begitu ya, meskipun kemarin sudah melakukan aktivitas yang mandiri. Bagi yang LMS-nya sudah siap, tapi yang belum
ya nanti akan ada waktunya Bapak dan Ibu untuk melakukan mandiri itu. Dan kita akan mulai Bapak dan Ibu ya. Kita akan mulai. Bapak dan Ibu dosen, mohon izin, ini saya akan share screen terkait dengan materi yang sudah saya siapkan begitu untuk bersama-sama kita pelajari bersama terkait dengan kegiatan yang pertama. Ya, baik Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, sudah terlihat. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, perkenalkan ya, nama saya Wahyudi, Bapak dan Ibu. Saya salah satu staf pengajar di PGSD. Bidang saya di matematika, Bapak dan Ibu. Ya, kalau dengar matematika pasti Horor. ini yang saya dapatkan setiap ada kelas baru Bapak dan Ibu. Selalu horor, waduh Pak, sulit gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan buat saya begitu ya. Satu tantangan buat saya supaya saya semakin baik untuk bisa melayani mahasiswa saya dengan baik meskipun ya di awal saya sudah ditolak dulu Bapak dan Ibu. Kalau saya sudah bicara, saya datang ngomong matematik gitu wah sudah langsung cemberut gitu ya. Mukanya sudah langsung berubah. Itu yang sering terjadi di kelas saya. Tetapi setelah 1 bulan, 2 bulan berikutnya lumayan ya, sudah ada perubahan. Ya baik Bapak dan Ibu, saya hari ini akan menyampaikan terkait satu hal yang menarik begitu sebagai tahap awal kegiatan PPG kita Bapak dan Ibu. Nah, kegiatan itu apa? Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum PPG, apakah slide saya sudah berpindah ke slide yang baru, nggih? Supaya nanti saya sampaikan, Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti. Aman, nggih? Sudah masuk ke kurikulum, nggih? Sudah, Pak. Ya, oke. Bapak dan Ibu untuk kategori 1, berapa SKS ini? Berapa SKS? 12 SKS. 12 SKS. SKS Bapak dan Ibu. Ya. Jumlah yang tidak banyak. Sehingga Bapak dan Ibu masuk di kategori yang pertama dengan 12 SKS Bapak dan Ibu. Ada 3 kegiatan nantinya Bapak dan Ibu. Ada 3 kegiatan. Ya, kalau kegiatannya sama Bapak dan Ibu. 3 kegiatan tetapi jumlah hal yang dikerjakan yang beda dibandingkan nanti yang kategori yang kedua. Kategori yang kedua lebih panjang waktunya. Karena beban belajar yang harus dilakukan, tugas-tugas yang dilakukan, beban SKS-nya beda, ya, sehingga waktu mereka lebih panjang. Nah, kegiatan yang pertama adalah pendalaman materi. Ini nanti yang sedang kita akan pelajari bersama begitu ya. Terus bagian yang kedua adalah untuk pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Nah, ini diingat Bapak dan Ibu nggih. Pengembangan perangkat pembelajarannya sudah diberi nama apa? Desain pembelajaran inovatif. Nah, kalau sudah ada kata kunci inovatif berarti nanti yang harus dibangun di mindset kita. Jadi mindsetnya kita sudah harus mengarah kepada pembelajaran yang inovatif. Nah, nanti kita lihat seperti apa, nanti akan ada waktunya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengembangkan perangkat, bagian yang terakhir yaitu praktek pengalaman lapangan. Menerapkan apa tadi? Pembelajaran inovatif yang sudah Bapak dan Ibu buat begitu. Nah, ini beban SKS-nya seperti yang terlihat di layar ini. Untuk pendalaman materi paling banyak Bapak dan Ibu karena ini nanti menjadi rohnya begitu ya. Menjadi rohnya pembelajaran inovatif yang kita kembangkan didasarkan pada masalah yang kita dapatkan di kelas masing-masing gitu. Nah, bagian yang pertama inilah nanti yang akan kita bahas Bapak dan Ibu. Bagian yang pertama dan bagian kecil dari bagian yang pertama. Karena nanti ada beberapa bagian lagi untuk bagian yang pertama ini. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan kita lakukan. Kita akan melakukan analisis materi ya. Jadi analisis apa yang akan kita ajarkan yang kita lakukan dengan berbasis masalah. Nah, ini yang berbeda nantinya Bapak dan Ibu. Yang berbeda dalam aktivitas pembelajaran kita sehari-hari. Jadi kita betul-betul mengajar berdasarkan persoalan real yang dihadapi oleh siswa-siswa kita. Bisa terkait dengan literasinya, numerasinya,
keterampilan berpikirnya, bahkan bisa jadi untuk materi-materi yang menjadi miskonsepsi di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian melihat dari karakteristiknya mereka, kemudian melihat dari kesulitan-kesulitan belajar mereka, penggunaan IT-nya begitu. Nah, bagian inilah nanti yang kita akan bahas. Berarti baru masuk di bagian pertama dari kegiatan kita untuk program PPG di kategori yang pertama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk pendalaman materi ini, bagian pertama yang akan kita lakukan, saya ingin menyampaikan dulu. Ya, ini menyampaikan dulu dari pesan Pak Direktur ya. Jadi Pak Direktur GTK Bapak dan Ibu. Jadi ini Pak Iwan ini adalah Pak Direktur Jenderal GTK-nya. Jadi ini yang mengurus semua ya tentang guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di Indonesia. Nah, Pak Iwan Syahril ini memberikan pesan Bapak dan Ibu kepada kami dan juga untuk Bapak dan Ibu semua. Pesannya bahwa penguasaan materi, nah ini Bapak dan Ibu ini karena sudah menjadi guru begitu ya, jadi Pak Syahril sangat concern ke sana bahwa penguasaan materi itu sudah dibuktikan sebelum peserta itu masuk ke PPG dalam jabatan, setelah dalam jabatan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sudah guru, sudah punya pengalaman yang luar biasa. Sehingga, ya atau karena itu, dalam proses PPG dalam jabatan, nah ini penekanannya Bapak dan Ibu, peserta PPG dalam jabatan haruslah lebih fokus. Nah, ini haruslah lebih fokus kepada permasalahan pembelajaran yang mereka temui di konteks kelas. Ingat Bapak dan Ibu, permasalahan pembelajaran yang ada di konteks kelas. Jadi nanti harapannya memang terjadi di kelas Bapak dan Ibu, begitu. Dan atau sekolahnya, ya. Kalau di lingkup lebih luas lagi di sekolahnya. Dan nanti bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut. Ini yang istimewa di program PPG kita. Jadi basis pembelajaran kita diambil dari persoalan real yang terjadi di kelas kita atau di lingkup yang lebih luas adalah sekolah kita. Kenapa dibatasi di situ Bapak dan Ibu? Supaya itu betul-betul menjadi sesuatu yang real, yang Bapak dan Ibu lihat, dan itulah yang harus diperbaiki. Gitu. Jadi itu pesannya Pak Iwan Syahril Bapak dan Ibu untuk program PPG dalam jabatan. Jadi aktivitas kita nanti fokusnya ke sana. Nah, sesuai dengan pesan itu Bapak dan Ibu, ya, sesuai dengan pesan itu, saya mencoba melihat begitu ya, hasil penelitian ya. Jadi ini seorang pengajar begitu ya di University of Melbourne begitu Bapak dan Ibu di Australia begitu ya. Ini beliau sudah melakukan penelitian yang cukup lama begitu. Cukup lama. Kemudian audiennya siapa? Audiennya adalah siswa begitu. Audiennya adalah siswa dan juga beberapa sumber yang lain begitu Bapak dan Ibu. Ada beberapa yang menarik ya, ada beberapa yang menarik dari apa yang sudah dilakukan oleh John Hattie ini Bapak dan Ibu. Jadi seorang praktisi pendidikan, penggiat pembelajaran begitu, melihat fenomena yang cukup menarik begitu, bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil belajar anak-anak. Gitu. Hasil belajar anak-anak. Memang sebagian besar atau yang paling besar begitu nggih. Yang paling besar 49% itu dipengaruhi oleh faktor siswa sendiri. Jadi komitmen, cara mereka belajar, cara mereka melihat bagaimana mereka harus belajar, itu ternyata menjadi bagian yang paling penting. Tapi ada bagian yang penting berikutnya, yang juga memberi kontribusi yang cukup besar, yaitu 30%. Ini nilai yang cukup besar Bapak dan Ibu. Nilai yang cukup besar begitu. Yaitu 30% ini dipengaruhi oleh guru. 30%
dipengaruhi oleh guru. Artinya apa? Seorang pengajar ini memiliki kontribusi yang besar dalam rangka untuk mengantarkan peserta didik ini mendapatkan hasil belajar yang baik gitu. Nah, ini jadi pesan untuk kita semua Bapak dan Ibu, bahwa guru memberi pengaruh atau memberi kontribusi yang besar untuk keberhasilan siswa dalam belajar, khususnya untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, sehingga tadi pesannya Pak Iwan Syahril tadi menjadi cocok begitu pada saat guru-guru ini betul-betul mau melihat kondisi-kondisi yang ada di kelas maupun di sekolah yang masih bermasalah, kemudian mencoba untuk memperbaiki itu. Nah, disitulah nanti esensi pendidikan kita ke depan, Bapak dan Ibu. Membantu begitu ya, membantu pemerintah untuk mencapai ya Indonesia maju dengan masyarakatnya menjadi masyarakat yang mandiri itu betul-betul bisa dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak atau Ki Hajar Dewantoro juga sama. Jadi esensi dari pendidikan itu yang mengantarkan anak-anak ini menjadi pribadi yang akhirnya mandiri. Makanya sekarang ada istilah merdeka belajar begitu ya. Merdeka belajar itu sebenarnya arahnya mengantarkan anak-anak menuju ke keadaan yang mandiri. Tidak lagi tergantung pada keadaan dan juga orang lain, bahkan guru, tetapi mereka punya komitmen, kesadaran yang tinggi untuk mau belajar. Itu Bapak dan Ibu hal penting yang harus kita refleksikan bersama. Kita sebagai seorang guru memberikan dampak, memberikan kontribusi yang besar untuk keberhasilan peserta didik kita, khususnya dalam mencapai hasil belajar terbaik mereka. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan-tahapan PPG dalam jabatan. Orientasinya sudah dilakukan begitu nggih. Kemudian belajar mandirinya ya ada yang belum terlaksana karena LMS-nya ada yang belum siap begitu nggih. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan belajar mandiri dengan luar biasa. Kemudian bagian yang ketiga inilah nanti yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu. Kita akan belajar sama-sama ya melalui kampus kita apa Bapak dan Ibu? Jangan-jangan lupa ini, kampusnya apa ini? UKSW Bapak. UKSW itu apa Bapak dan Ibu? UKSW itu Universitas Kristen Wacana. Sampai lupa nih nanti nih. Bapak Ibu ambil EPG di mana? Ya, lupa ya, karena hari. Jadi rumahnya sendiri lupa gitu guys. UKSW Pak. Ya, UKSW Universitas Kristen Wacana. Nah, ini nanti yang kita lakukan ini ya, nggih. Kemudian nanti kalau bagian yang ketiga selesai Bapak dan Ibu baru masuk ke kegiatan yang terakhir yaitu UKM PPG. Uji kompetensi mahasiswa PPG. Ini tahap yang terakhir nanti. Nah, sekarang kita fokus di bagian yang ketiga. Nah, kalau kita lihat di bagian yang ketiga Bapak dan Ibu, aktivitasnya ada Identifikasi masalah. 9. Ya, ada 9 langkah ya. Ada 9 langkah gitu. Nah, 9 langkah ini sebenarnya terbagi atas 3 komponen yang tadi yang saya sampaikan di awal di kurikulum tadi. Pendalaman materi, ya. Pendalaman materi, ada berapa kegiatan ini? Berapa kegiatan untuk? Ada 3 Bapak. Ada 3 kegiatan. Pengembangan perangkat ada berapa kegiatan? 4 kegiatan. Kemudian pada saat praktek pengalaman lapangan Ada 3. Dan di sana nanti ada uji komprehensif. Ya, sehingga kalau ditotalkan semua Bapak dan Ibu, ini ada 9 kegiatan. Ada 9 kegiatan. Ya, ada 9 langkah, bukan 5 langkah ya. Kalau 5 langkah nanti lagu ya. Dangdut. Dangdut nanti ya. 5 langkah dari rumah ya. Kalau ini adalah 9 langkah menuju sukses PPG-nya UKSW ya. Betul nggih? 9 langkah. Nah, kita berada di langkah yang pertama Bapak dan Ibu. Nah, karena langkah pertama ini menentukan langkah-langkah berikutnya, maka nanti mohon Bapak dan Ibu dan kita semua betul-betul mencermati di bagian langkah pertama ini.
Jadi langkah pertama ini menentukan langkah berikutnya. Seperti pandangan pertama, nggih. Pandangan pertama menentukan. Nah, jadi langkah pertama ini juga menentukan langkah-langkah berikutnya. Langkah pertama ini yang kita lakukan adalah identifikasi masalah. Nah, nanti kita lihat identifikasi masalah itu apa, gitu ya. Jadi kita belajar atau melihat berdasarkan masalah yang terjadi. Terjadi di mana tadi? Di sekolah masing-masing. Ya, di sekolah masing-masing atau secara khusus ada di kelas masing-masing. Ya, kalau misalkan nanti, Pak, ini saya pindah ya, berarti paling nggak bicara lebih luas yaitu sekolahnya, ya. Tapi harapannya justru fokus di kelasnya masing-masing. Nah, kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu, identifikasi masalah itu apa saja yang dilakukan. Nah, ini. Identifikasi masalah ada 19 IP, dilakukan berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ya. 3 hari. 3 hari ini Bapak dan Ibu akan bicara tentang identifikasi masalah, kemudian nanti didiskusikan baik di LMS maupun dengan dosen di pertemuannya begitu. Akan ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara mandiri dan juga bersama-sama dengan dosen dan juga guru. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan membuat satu definisi. Apa itu identifikasi masalah? Bapak dan Ibu, identifikasi masalah itu adalah inventarisasi. Pernah dengar nggih inventarisasi nggih? Pernah nggih? Jadi mengumpulkan semua nggih, semua kalau Bapak dan Ibu melakukan inventarisasi tentang barang-barang yang ada di sekolah nggih, sama nggih, melihat mana sudah dilabeli, kasih tanggal gitu nggih, kemudian pengkategorian begitu nggih. Nah, ini adalah proses itu Bapak dan Ibu. Inventarisasi permasalahan. Ya, permasalahan dalam pembelajaran. Nah, hasil apa di situ? Hasil apa Bapak dan Ibu? Refleksi. Nah, hasil refleksi Bapak dan Ibu. Ya, hasil refleksi. Refleksi guru. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu perlu melakukan refleksi itu, melihat bagaimana persiapan pembelajarannya, bagaimana prosesnya kemarin, begitu ya. Bagaimana dampaknya ke siswa, bagaimana aktivitas siswanya, apakah sudah dilakukan pengukuran secara baik, kemudian dilihat sesuai dengan tujuan atau belum. Ini dalam waktu tertentu begitu. Jadi identifikasi masalah ini dilakukan dengan inventarisasi permasalahan, hasil refleksi guru dalam kurun waktu tertentu. Bapak dan Ibu lihat begitu, bagaimana proses itu terjadi gitu. Dan bagaimana dampak yang terjadi pada saat Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai bahan, ya, dijadikan sebagai bahan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan saya berikan itu yang mana saja. Ini yang disebut sebagai analisis materi berbasis masalah, Bapak dan Ibu. Jadi tidak lagi basisnya pada aku ngajar apa yo gitu. Tapi basisnya adalah masalah apa, terus baru saya kasih apa saja gitu. Ini yang membedakan aktivitas belajar kita dengan aktivitas belajar yang sebelumnya. Kalau biasanya kita akan ngajar dah materinya ini. Nah, ini bukan lagi nanti kurikulum yang diharapkan Bapak dan Ibu, bukan KTSP yang diharapkan ya, atau KTSP yang 13 sekarang ya. Itu kan juga KTSP sebenarnya Bapak dan Ibu, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi tidak lagi berbasis berbasis materinya apa yang saya sampaikan. Tapi justru masalah apa yang dihadapi. Sehingga kompetensinya tidak tercapai di situ. Sehingga baru butuh apa gitu ya. Jadi ibarat misalkan orang sakit. Ya, orang sakit flu begitu. Orang sakit flu. Biasanya minum apa Bapak dan Ibu? Minum obat. Ya, apakah semua obat bisa sembuh?
Tidak. Obat Tidak. flu. Ya, yang dilakukan apa Bu Pada? Lihat kan ini sakitnya Minum Obat obat flu. yang sesuai Ya, dengan gejala. flu. Ya, sesuai dengan gejalanya. Dilihat komposisinya gitu ya. Oh, ada panasnya, ya, ada batuknya gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu biasanya Pileknya. ada pileknya gitu. Sehingga Bapak dan Ibu akan melihat komposisi dari obat-obat itu sehingga masalahnya bisa sembuh Bapak dan Ibu. Seperti dokter kan juga sama nggih. Bapak dan Ibu datang ke dokter langsung kasih obat? Tidak. Tidak. Nah, diperiksa? Diperiksa. Tujuannya untuk apa Bapak dan Ibu? Tanya keluhan. Ya, ditanya keluhannya. Didiagnosa kan nggih, keluhannya apa yang dirasakan. Yang dirasakan setahun yang lalu? Tidak. Tidak loh nggih, setahun yang lalu. Pada saat itu. Pada saat Nah, sakit. pasti dalam kurun waktu tertentu kan nggih. Iya. Hari terakhir ini mana makan apa, Iya. dan dirasakan apa. Tidak setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bukan. Pasti dalam kurun waktu tertentu. Nah, sekarang kita mahasiswa PPG ini Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk berperan seperti dokter. Mengidentifikasi masalahnya dulu. Yang dirasakan apa, yang terjadi dari hasil pemeriksaan. Kalau dokternya merefleksi dari pengalaman Bapak dan Ibu, ditanya, Pak, Bu, nah kalau ini Bapak dan Ibu mengalami real, yang dilakukan adalah refleksi sendiri. Hasil refleksinya sendiri. Dilihat lagi. Kemarin saya persiapan perangkat gimana ya? Dibuat sendiri kah? Atau Pak, ini pas PPG itu KKG nggih, maaf nih. KKG ini RPP ini selengkap Pak gitu ya. Ya udah dipakai aja gitu. Nah, akhirnya pada saat ngajar yang terjadi apa? Loh kok lali bagian ini tuh maksudnya apa gitu. Itu sering terjadi Bapak dan Ibu. Nah, nanti dilihat lagi. Terus prosesnya bagaimana ya? Prosesnya berdampak pada aktivitas siswanya. Aktivitas siswanya bagaimana? Itu dilihat semua. Sampai dengan hasilnya. Ya, sampai dengan hasilnya. Nah, ini yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum Bapak. Aman ya? Aman. Aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kemudian hal apa saja yang akan dikaji? Ini penting Bapak dan Ibu. Jadi hal apa saja yang akan dikaji kita lihat. Ada berapa di sini? 9. Ada 9. 9 hal yang dikaji. Ya, ada 9 hal. Yang pertama adalah pedagogi, literasi, numerasi, pembelajaran berdasarkan kemudian kesulitan belajar siswa, membangun relasi nggih, relasi antara guru siswa, siswa dengan siswa gitu ya, membangun relasinya dan juga relasi kepada orang tua juga. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran inovatif. Karena ini penting nanti Bapak Ibu ya, pembelajaran inovatif. Kemudian advance material, materi-materi sulit begitu Bapak dan Ibu ya. Miskonsepsi dan juga hot. Nah, ini juga nanti akan kita lihat. Yang terakhir tentang apa ini? Teknologi inovatif. Teknologi dan inovasi. Nah, itu nanti penting. Kita akan melihat 9 hal ini. Nah, 9 hal ini kita akan lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Kita lihat persatu. Oke. Yang pertama ini tentang pedagogi. Nah, ini saya sudah menambahkan Bapak dan Ibu, meskipun di materi tidak ada, saya tambahkan sendiri untuk memudahkan Bapak dan Ibu nanti melakukan identifikasi. Pedagogi yaitu pengetahuan dan kemampuan ya, untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran untuk peserta didik. Nah, ini saya ambilkan dari Undang-Undang Guru dan Dosen deh. Ini kaitannya dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru begitu. Salah satunya adalah kompetensi pedagogi. Jadi Bapak dan Ibu sebagai seorang guru harus mampu ini, memiliki pengetahuan dan juga kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Jadi tidak hanya mengajar nih, tapi juga mendidik. Berarti kalau mendidik berarti ada komponen bagaimana Bapak dan Ibu menanamkan karakter baik di sana begitu.
Apa saja yang harus dilihat begitu? Yang pertama adalah pemahaman karakteristik siswa dan teori belajar. Nah, nanti di dalam materi belajar mandiri itu ada Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat karakteristiknya. Bagaimana melakukan tes diagnosa terhadap peserta didik Bapak dan Ibu. Nah, itu ada di sana. Kemudian di sana juga ada teori-teori belajar. Ya, teori-teori belajar yang nanti berkontribusi terhadap bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran secara baik begitu. Ya, termasuk teori konstruktivisme ya, dengan teori-teori yang lain. Teori belajar untuk yang Brunner dan sebagainya, Piaget dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, terus ini. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan gitu. Yaitu Tindakan reflektif. ya, tindakan reflektifnya. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan persiapan, pelaksanaan, menilai, mengevaluasi prosesnya itu ada satu bagian yang kita harus merefleksikan Bapak dan Ibu. Nah, disitulah sebenarnya yang menjadi kunci untuk tahap berikutnya saya harus melakukan apa begitu. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Jadi ada beberapa bagian tadi, pemahaman peserta didiknya, teori belajarnya, bagaimana merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, dan juga ada tindakan reflektif dari hal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah komponen pertama, yaitu pedagogi begitu. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan literasi. Nah, bagian literasi ini yang sering terjadi, pemahaman kita hanya baca tulis saja Bapak dan Ibu. Sering ya, oh literasi itu ya literasi untuk baca dan nulis saja Pak. Tetapi tidak menggali hal-hal yang lebih spesifik dari proses membaca dan menulis itu tadi begitu. Jadi bukan sekedar membaca gitu ya. Bukan belajar membacanya begitu ya. Tapi mencoba melihat apa yang dia baca gitu. Apa isinya gitu. Jadi yang terjadi itu kan yang penting membaca, bersuara gitu ya. Bukan itu nanti Bapak dan Ibu esensinya. Sehingga di sini, di bagian literasi ini, saya tambahkan beberapa komponen yang saya kasih warna merah ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kemampuan menggali dan mengelola informasi. Jadi melihat apa yang dia baca itu. Ada apa saja di sana. Bukan sekedar diucapkan, ya, bukan sekedar diucapkan, tetapi betul-betul menggali, ya, menggali. Dan mengelola informasinya, di sana apa saja. Dan ini informasi penting apa yang saya dapatkan dari bacaan ini. Dan juga Bapak dan Ibu nanti melakukan konfirmasi terhadap isi dari bacaan yang ada di sana. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat mana yang sesuai, mana yang tidak begitu ya, karena dikonfirmasi begitu. Cocok enggak ini? Ada yang kelewat enggak ini? Ya, ketika melakukan proses membaca dan menulis. Jadi bukan sekedar proses membacanya, tetapi bagaimana aktivitas itu betul-betul melihat isinya apa, informasi penting apa, ada nilai baik apa di dalam bacaan itu atau pada saat kita proses menulis. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan mengklarifikasi. Jadi menganalisis begitu ya. Jadi informasi apa yang ada di sana, kemudian melihat hal apa saja, bahkan bisa membedakan begitu ya, untuk menentukan oh ini aktivitas atau informasi yang baik, ini informasi yang perlu diperhatikan lagi karena memberi nilai yang kurang baik gitu. Kemudian mencoba untuk melihat sisi lain atau konsep di balik tulisan itu gitu. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan isi informasi itu untuk pemecahan masalah. Jadi pada saat ada persoalan terjadi di dalam kehidupan mereka, ya, peserta didik ini mampu melihat bahwa di dalam isi bacaan itu ada nilai-nilai baik yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam diri mereka atau lingkungan di sekitar mereka. Nah itu untuk literasinya Bapak dan Ibu. Bagaimana menggali, mengelola informasi, mengkonfirmasi, menganalisis, klarifikasi dan juga ada apa di sana begitu ya. Terus memanfaatkan itu untuk pemecahan masalah begitu. Kemudian yang ketiga,
Nah, ketiga, ini kaitannya dengan numerasi begitu. Oke, ya. Oke, bagian yang berikutnya Bapak dan Ibu, ya, bagian yang berikutnya untuk yang numerasi nggih. Nah, ini numerasi memang identik dengan data nggih, Bapak dan Ibu nggih, dengan data dan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk matematikanya nggih. Jadi untuk yang numerasi ini adalah kemampuan membaca, mengolah, menganalisis. Nah, karena ada data, berarti harus mampu apa ini? Menginterpretasikan angka-angka sebagai data, dan juga yang terakhir untuk memanfaatkan ini Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah hanya melihat datanya saja. Maksud dari data ini apa? Nah, kadang-kadang kita juga hanya memberi data, kemudian tidak dicoba untuk mengarahkan bagaimana mengelola data itu. Sehingga kita bisa melihat modusnya, bisa melihat rata-ratanya, bisa melihat kecenderungan data itu. Berarti yang tuntas berapa orang ini? Oh, berarti yang nilainya kurang ada berapa orang? Nah, sehingga mampu menginterpretasikan ini dari hasil analisis mereka. Mencoba melihat beberapa ketentuan sehingga mereka bisa menentukan, oh ini belum sesuai. Ya, sehingga terjadi proses evaluasi di sana. Oh, ini masih di bawah KKM sekian, berarti perlu belajar lagi misalkan seperti itu. Nah, ini untuk yang numerasinya. Tidak hanya sekedar membaca datanya, tetapi bisa mengolah. Jadi data yang di situ disajikan begitu, ya misalkan daftar nilai begitu, mereka bisa melihat bagaimana nilaiku dengan rata-rata kelas, bagaimana nilaiku dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Nah, ini ada masalah enggak nanti untuk anak-anak kita di bagian ini begitu, untuk bagian numerasinya. Kemudian yang berikutnya adalah bagian yang keempat, yaitu mengidentifikasi tadi kesulitan belajar siswa tadi. Ya, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus begitu Bapak dan Ibu. Jadi, apa saja yang perlu dilihat? Yaitu kesulitan-kesulitan apa saja gitu ya. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami mereka pada saat proses belajar begitu. Belajar di sekolah maupun pada saat belajar di rumah. Biasanya mereka, katakanlah Bapak dan Ibu ya, kita melihat, oh di sekolah aman-aman saja kok Pak, Bu, gitu ya. Tapi di rumah ternyata pada saat diberi misalkan ya, katakanlah ada aktivitas yang mereka harus belajar di rumah, loh, setiap kali pagi datang, loh kok masih belum diapa-apakan. Ternyata ada persoalan yang terjadi di rumah, tidak ada yang mendampingi misalkan. Nah, itu menjadi salah satu kesulitan belajar juga yang terjadi di rumah begitu. Kemudian yang kelima, ini adalah mengidentifikasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang bagaimana ini? Memberi peluang atau keleluasaan terhadap potensi Bapak dan Ibu, terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini dilakukan enggak oleh Bapak dan Ibu? Apakah semua mahasiswa dianggap sama gitu ya? Dianggap sama. Sehingga cara ngajarnya sama, medianya dibuat sama juga, aktivitasnya sama semua. Atau Bapak dan Ibu sudah melakukan diagnosa terhadap keberadaan peserta didiknya begitu. Oh, ini peserta didikku gaya belajarnya macam-macam ini, atau gaya belajarnya lebih banyak yang visual begitu. Kalau dia visual, maka pada saat Bapak dan Ibu hanya cerita saja, maka mereka tidak bisa belajar secara maksimal begitu. Jadi kalau visual, ya Bapak dan Ibu perlu menyiapkan media dan bahan ajar yang condong ke visual begitu. Pak, ini campur ya Pak, ada yang visual, ada yang ya Bapak dan Ibu harus memberikan peluang. Ya kadang disampaikan dengan cerita-cerita yang memikat mereka tertarik, tapi juga didukung dengan gambar-gambar misalnya. Gambar kemudian diceritakan, jadi menarik seperti gambar bercerita gitu ya, cerita bergambar gitu. Dan juga melihat ya kesiapan belajar mereka, minatnya gimana. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ya, saya lihat Bapak dan Ibu ini ya lumayan lah ya. Wajahnya masih berseri-seri melihat layar gitu ya. Minimal masih concern ke depan layar gitu ya. Betul nggih Pak Sukarjo nggih? Gimana Pak Sukarjo, aman? Aman, alhamdulillah. Siap Pak. Siap nggih? Oke. Jadi ini harus selalu dilihat Bapak dan Ibu.
Bagaimana anak-anak kita minatnya bagaimana? Kalau memang sudah mulai gelisah, nah mulai ditambahkan sesuatu yang membuat mereka termotivasi lagi. Oke, kemudian yang keenam. Yang keenam ini kaitannya dengan identifikasi masalah, ya, terkait membangun relasi, hubungan dengan siswa dan juga orang tua siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu perlu melakukan proses membangun komunikasi itu secara baik. Jangan sampai nanti siswanya meneng wae gitu ya. Ngaten kan Pak Jong ya? Iya, siap Pak. Nanti jangan sampai nanti wah ini diam aja gurunya ya diam aja gitu ya. Ngomong terus gitu. Nah, ini harus dibangun komunikasi itu. Pola komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Nah, ini dilakukan enggak gitu ya. Kemudian siswa dengan siswa. Jadi gurunya itu dari pagi langsung dipanjer gitu ya, sampai siang itu gurunya terus gitu ya. Nah, nanti bagaimana komunikasi antara siswa dengan siswa begitu? Terjadi enggak? Kemudian komunikasi enggak pada saat mereka sudah di rumah ya, menanyakan di grup. Sekarang kan sudah ada grup ya. Bagaimana di rumah, bagaimana tugas-tugasnya. Nah, itu dilakukan enggak gitu. Nah, itu nanti diidentifikasi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketujuh Bapak dan Ibu. Yang ketujuh ini kaitannya dengan, nah ini nanti yang menjadi satu refleksi yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Terkait dengan apa? Identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah terkait dengan model-model pembelajaran. Bu Ika, selama ini Bu Ika Wulandari, model pembelajaran yang digunakan di sekolah apa saja, Bu? Model-model inovatif yang sudah dilakukan oleh Bu Ika Wulandari di sekolah apa saja? Oke, Bu Yulia. Ya, Bu Yulia, model inovatif yang digunakan di kelas? Pernah menggunakan PPT gitu, Pak. Oh, PPT. Nah, ini nanti kita lihat PPT itu model atau media gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini menjadi satu hal yang penting nanti diidentifikasi betul Bapak dan Ibu. Saya paham enggak ya model-model inovatif? Berapa model inovatif yang saya pahami dan saya bisa gitu. Nah, ini membahas tentang itu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti apa yang kita gunakan atau model yang kita gunakan betul-betul sesuai dengan karakteristik materi dan juga siswa kita begitu. Jangan sampai nanti modelnya satu dipakai semua untuk semua materi gitu ya. Wah, nanti muridnya bisa stres nih Bapak dan Ibu ya. Apapun materinya, modelnya tetap jisau. Ya, nanti perlu dilihat begitu. Modelnya kooperatif tipe jisau semuanya gitu ya. Jadi nanti ini bukan teh botol sosro ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kalau ini bukan Bapak dan Ibu ya. Apapun materinya, apapun karakteristik anaknya, modelnya ini tidak. Pasti karakteristik itu beda-beda gitu ya. Materi yang satu dengan materi yang lain itu beda karakteristiknya, apalagi siswanya juga nih berbeda juga gitu. Nah, nanti perlu dicek. Saya paham berapa model, saya mengimplementasikan berapa model begitu. Kemudian bagian yang ke-8 ya, bagian yang ke-8 menganalisis atau mengidentifikasi terkait apa ini? Materi. Ya, terkait dengan materinya. Jadi hubungan antara literasi dan numerasinya, karena ini kan pasti bisa jadi menjadi satu ya Bapak dan Ibu. Di situ juga bicara tentang numerasi dan juga literasi di sana. Seringkali menggabungkan ada data di sana dan ada informasi-informasi yang ada di dalam teks itu begitu. Juga tentang advance material dari materi pengembangan yang digunakan oleh Bapak dan Ibu sampai dengan miskonsepsi dan juga hotnya begitu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini mulai membahas tentang pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, ini teknologinya yang digunakan apa? Misalkan PPT. Semua di PPT ini ya. Warna video nih gitu ya. Tidak ada apa namanya sumber-sumber lain, pokoknya asal Word-nya tak copy ning PPT itu udah keren Pak. Jadi Word-nya itu pindahkan semua di PC-nya tuh tek kabeh gitu. Jadi kode way antara tampilan Word dengan PPT. Nah, terus bedanya apa nih Bapak dan Ibu PPT ini dengan Word-nya? Kalau hanya memindahkan
materi buku guru di copy atau bahkan di screenshot nggih, langsung dimasukkan di sana. Ya sama aja gitu nggih. Nah, ini betul-betul dimanfaatkan atau tidak begitu. Jadi ini 9 hal dengan keterangannya masing-masing. Nah, bagaimana mengidentifikasi itu secara baik Bapak dan Ibu? Saya akan memberikan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini. Langkah-langkahnya. Ini saya mencoba untuk memberikan beberapa kata kunci begitu Bapak dan Ibu, beberapa kata kunci begitu nggih. Jadi ini adalah rekap masalahnya yang ada 9 tadi begitu. Kemudian nanti keterangannya tadi tinggal saya copy di sini begitu. Kemudian aspek yang dilihat apa saja, kemudian pertanyaan pemantik. Nah, ini nanti yang akan membantu Bapak dan Ibu mengerjakan LK 1.1-nya. Dan nanti LK 1.1-nya ada di bawah setelah ini begitu. Nah, aspek yang dilihat dan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini yang nanti akan membantu Bapak dan Ibu mengidentifikasi masalah. Kita lihat satu-satu nggih. Jadi untuk yang pedagogi tadi, nah ini ada beberapa aspek tadi. Jadi pedagogi saja ini terdiri dari 5 aspek Bapak dan Ibu. Pemahaman karakteristik, teori belajar, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan satu tadi yang kelupaan. Tindak lanjutnya tadi nggih, tindakan reflektifnya tadi. Nah, ditambahkan di sana. Terus pertanyaan pemantiknya apa saja? Nah, ini nanti yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah. Contoh misalkan. Ya, Pak Nando bisa di-mute dulu Pak Nando nggih. Oke. Ya, pertanyaan pemantik ini yang nanti kita akan jadikan sebagai panduan Bapak dan Ibu. Untuk melihat contoh misalkan, bagaimana pemahaman guru terhadap peserta didik? Kalau memahami berarti dilakukan pengukuran atau diagnosa atau tidak gitu. Wah, peserta didikku bagus semua Pak gitu. Bagus semua seperti apa? Disuruh ceritakan enggak bisa. Nah, berarti belum memahami peserta didiknya. Gaya belajarnya gimana Pak, Bu? Waduh, apa ya Pak ya? Nah, itu berarti belum melakukan diagnosa dan memahami peserta didik itu. Dilakukan tes minat bakat enggak? Ya tidak harus ngundang psikolog terus gitu Bapak dan Ibu ya. Wah, tiap Pak. Nah, bisa jadi. Tapi ada juga sekolah yang memang tiap tahun ajaran itu melakukan tes diagnosa itu. Ya, paling tidak Bapak dan Ibu bisalah ya memberikan angket kepada siswanya untuk melihat kecenderungan belajar mereka. Tidak sulit Bapak dan Ibu. Kalau nanti mau minta angketnya, minta saya punya untuk yang kaitannya dengan gaya belajar dan juga minat ini. Dicek. Nah, memahami betul enggak? Dan Bapak dan Ibu, karena ini refleksi diri, ya, maka harus jujur. Jangan mengada-ada. Kalau memang belum, ya belum. Gitu. Kalau sudah, tuliskan sudah, ada kelemahannya enggak? Oh, ada di bagian ini. Nah, itu yang dipotret gitu. Kemudian bagaimana dengan pemahaman teori belajarnya? Bu Lia, Amel, pernah dengar teorinya Piaget? Halo, Bu Amel? Iya, Pak. Pernah dengar teori Piaget? Iya. Ya, teori Piaget bicara tentang apa, Bu? Tentang karakteristik peserta didik. Iya, perkembangan kognitif peserta didik, nggih. Anak Ya. SD berarti 7 sampai 11 12 nggih. 7 tahun ya. Iya. Kalau menurut Piaget karakteristiknya bagaimana, Bu? Nah, kadang-kadang lupa juga nggih. Saya pernah belajar, Pak. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah belajar tentang itu. Tapi kadang-kadang lupa gitu ya. Piaget menyampaikan terkait dengan anak-anak SD begitu ya. Mereka berada pada tahap operasional konkret, itu yang paling sederhana. Berada pada tahap apa? Operasional konkret. Ya, operasional konkret. Kalau operasional konkret berarti artinya apa? Apa yang dilihat? Jadi mereka belajar harus dalam konteks yang real. Minimal bisa membayangkan gitu ya. Bisa membayangkan. Karena mereka memang berada pada tahap yang operasional konkret. Jadi semua harus diarahkan pada situasi yang mereka bisa minimal bisa membayangkan.
Cara cilok gitu bisa membayangkan anak Bapak dan Ibu. Tidak. Cilok. Ada yang enggak tahu kan ya? Iya. Bisa. Bakso itu bisa membayangkan kalau semua daerah. Bisa kalau bakso. Bakso gitu ada yang enggak bisa membayangkan bakso berarti ya. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi Pak. Bisa jadi Bapak dan Ibu. Daerah tertentu. Bakso cilok tidak bisa membayangkan, apalagi bicara hamburger gitu ya. Semakin jauh kan kepada itu, ya itu artinya bahwa mereka harus dibawa ke hal-hal yang dekat dengan mereka. Ya. Kalau bicara tentang lingkungan, ya lingkungan di sekitar mereka gitu ya. Tidak usah bicara kambing etawa gitu ya. Mereka membayangkan kambing etawa aja bingung kan, mereka malah fokus yang mereka nggak tahu itu. Langsung di kupingnya loro petelu ya gitu. Kan bisa jadi Bapak dan Ibu, justru ekspektasi mereka berbeda dengan yang kita harapkan gitu. Nah, ini salah satunya, dilihat. Diterapkan enggak nih? Kalau gurunya ngajarnya hanya ceramah terus ya. Baca buku ya, Nak ya, halaman sekian ya. Nah, berarti teori belajarnya enggak terang. Teori konstruktivismenya diterapkan enggak? Wajib. Jangankan mengkonstruksi, Pak ya. Ya, CTL Pak ya. Bener nggak CTL Pak Ibu? Catet tinggal lungo ya. Istilah baru ya Pak. Anak-anaknya suruh nyatet, gurunya lungo blonjo gitu ya. Betul Bapak Ibu ya. CTL-nya unik Pak ini, catet tinggal lungo ya. Istilah baru ya Pak. Istilah baru ini Bu ya. Jadi catet tinggal lungo atau CBSA ya. Ya, CBSA juga ada ini ya. Apa makanya, itu CBSA? CBSA itu catat buku sampai habis ya. Jadi buku guru, buku siswa itu kan sudah lengkap Bapak Ibu ya. Nek orang nyatet itu katanya enggak komplit Pak nih. Jadi siswanya jadi sekretaris semua ya. Nyatet terus gitu ya, mindahkan informasi yang ada di buku itu di bukunya mereka. Jadi pulang itu catatannya banyak gitu ya. Dibaca enggak juga gitu ya. Jadi CTL, CBSA gitu ya, komplit gitu ya. Catat tinggal lungo, catat buku sampai habis ya. Oke, nah ini nanti coba dicek lagi Bapak dan Ibu, benar enggak ini dilakukan. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembelajaran dilakukan tidak begitu. Bapak dan Ibu bikin perangkat sendiri atau download? Kadang bikin, kadang download Pak. Nah, lebih banyak bikin atau bikin downloadnya lebih banyak? Kayaknya Banyak lebih downloadnya Pak. Aduh, teknologi memang memudahkan Bapak dan Ibu, kadang-kadang dilema juga ya. Jadi ya membantu sih, tapi yang susah itu kan hanya di-download saja terus dipakai. Pas ngajar bingung dewi. Pernah mengalami? Sering. Sering ya. Nah, itu nanti harus jujur ya, refleksinya dari situ. Pas ngajar bingung bagian ini apa maksudnya ya. Sering Bapak dan Ibu, saya tanya gitu loh, Bu, kok bagian ini begini? Wah, saya sendiri juga bingung Pak gitu ya. Setelah ditanya ternyata, waduh Mbak Google gitu ya. Mbak Google atau Kaki. Waduh ini ya. Ini terjadi Bapak dan Ibu. Dicek nanti. Ya. Kemudian apakah perencanaan itu sudah dilaksanakan secara baik begitu? Kalau perencanaan itu dibuat sendiri Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu masuk kelas itu pun lancar. Ora gur buka lagi. Opo ya baru ya gitu. Ya boleh dilihat sesekali. Neng kok deloki terus RPP-ne gitu ya. Berarti itu tidak buat sendiri pasti. Kalau buat sendiri itu apal skenarionya. Bahkan ada yang kelewat itu udah kroso gitu. Kalau misalkan di kelas nanti ada sesuatu yang perlu diimprovisasi, itu cepet Bapak dan Ibu, karena bikin sendiri gitu. Oke, itu perencanaannya. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian yang keempat ya, proses pelaksanaannya. Ya, proses pelaksanaannya. Apakah sesuai rencana atau belum gitu. Kadang-kadang itu bikin RPP Bapak dan Ibu. Wah, nek pas akreditasi itu rasa-rasanya meja sini RPP KB gitu ya. Perangkat semua penuh Bapak dan Ibu. Iya, Pak. Setelah ngajar gimana yang terjadi? Dipakai?
Dipakai kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang Pak, wis Dipakai pas apal Pak. supervisi. Ya, supervisi itu gak digunakan nih. Wis apal ning kene, Pak. Meh ngajar opo ki apal, Pak. Bahkan ning dalan iki lho, Pak, wis dawane meh metu Pak iki, Pak. Seneng kene iki lho, Pak. Betul Pak Radi Bung ya. Pokoknya ngajar sama ngomongin penting mancal gitu ya, masuk kelas pokoknya. Cah, teko halaman piro wingi gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu Kak. Rata-rata. Iya, bertobatlah ya. Kembali ke jalan yang benar. Gitu. Ini tobat masal ini nanti ya. Nah itu nanti dilihat tuh Pak tadi. Apalagi bicara sintak. Sintak niku nopo oleh Pak itu ya. Bu Dede, sintak niku nopo? Aduh, apa ya? Apa yo? Bu Dede dari mana ini? Saya Banten, dari Pak? Tangerang, Banten. Oh, Banten ya. Dari namanya itu yang sering masuk TV Bu ya. Mama Dede. Oke, Bu Dede gimana? Sintak itu apa? Sintak itu apa gitu? Apa ya, hubungan ya? Hubungan gitu. Wah. Jangan hubungan kita ya Bu ya. Betul Bapak dan Ibu, sintak itu hubungan? Sintak itu Langkah pembelajaran. ya, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran atau fase-fase belajar yang dilakukan sesuai model tertentu Bapak dan Ibu. Jadi setiap model itu punya karakteristik sendiri. JISO punya karakter sendiri, TGT punya karakter sendiri, PBL punya karakter sendiri, PJBL punya karakter sendiri, Discovery Learning punya kategori kegiatan sendiri begitu. Sehingga itu nanti yang perlu dilihat Bapak dan Ibu. Kita perlu melihat langkah-langkah pembelajaran dari model tertentu dan itu yang diterapkan di perangkat kita dan aktivitas pembelajarannya begitu. Nah ini aja kita lupa gitu ya. Modelnya apa lali ya Pak? Ya. Ngajar aja loh Pak, kalau nggak rutin tiap hari itu ya lali juga Pak. Karena kan tiap hari berangkat ke sekolah gitu, jadi nggak lupa. Oh harus ini harus ngajar. Tapi kalau dibuat selang-selang itu bisa jadi lupa juga ya ngajarnya kapan ya gitu. Ngajar di nopoe lali cuma gawe RPP ya Bapak Ibu nggih. Apalagi sintaknya, wah lali kabeh gitu nggih. Terus dilihat bagaimana aktivitas siswanya. Ya, metode ngene aktivitasnya piye? Kalau mau dibuat dalam bentuk cooperative learning ya. Jadi belajar basisnya berkelompok gitu ya dilihat aktivitasnya. Ketoknya berkelompok Bapak dan Ibu nggih. Sepertinya ya harus ditata gitu ya, no kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baru kuwi kon maca dhewe-dhewe. Sering enggak nggih? Yuk silahkan dibaca. Loh ini gunanya apa? Ya, gunanya apa untuk dibuat kelompok tadi? Kalau hanya suruh baca sendiri-sendiri saja gitu. Ya boleh ada aktivitas membaca dulu kemudian diskusi. Tapi ini dari awal sampai akhir tuh baca-baca sendiri. Tapi dibentuk kelompok. Wah ini sudah berkelompok Pak. Nah berarti ya belum benar ini. Kalau berkelompok ya esensi dari aktivitas kelompok itu yang harus benar-benar dilihat gitu. Bagian yang kelima. Bagaimana penilaiannya? Ya, Bu Tia. Nah, Ya. langkah yang harus dilakukan Bu Tia. Kalau mau melakukan penilaian apa saja Bu Tia? Membuat rubrik mungkin Pak. Satu, membuat rubrik dulu. Sebelum membuat rubrik, bikin apa dulu? Bikin kisi-kisi. Oke. Mantap ya. Bikin kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya dibuat berdasarkan apa Bu? Berdasarkan kompetensi dasar. Iya, kompetensi dasar. Terus? Iya. Materi. Indikatornya lupa? Oh, Tujuannya iya, lupa? Nah, kadang-kadang itu Bapak dan Ibu, langsung materinya apa? Lupa. Indikatornya kemarin apa ya? C berapa ya? Kabeh C1, C2. Soalnya podo kabeh tingkatannya. Sering enggak? Sering Bapak dan Ibu. Karena kita melupa. Bu Eva langsung muncul. Jadi kita lupa indikatornya kemarin apa, kata kerja operasionalnya apa, lupa Bapak dan Ibu. Karena soalnya sudah jadi sesuai dengan materinya tadi kan. Jadi perangkatnya belum jadi, soalnya sudah jadi. Hebat kan nggih? Bisa memprediksi loh Bapak Ibu. Dia melebihi ini ya. Melebihi Gus Samsudin nggih. Iya kan nggih? Iya tenan gitu ya.
Jadi soalnya udah jadi dulu gitu ya, perangkatnya belum jadi, soalnya udah diprediksi gitu ya. Nah itu yang keliru Bapak dan Ibu, harus dilihat gitu ya, dibikin kisi-kisinya, dilihat kompetensinya, indikatornya gitu nggih. Tujuannya kemarin seperti apa toh? Tujuannya bagus banget. Ada aktivitas untuk melihat ya gambar, melihat tabel, melihat ini. Soalnya tulisan kabeh. Kasihan toh Bapak dan Ibu nggih. Belajarnya wis asik, baru kuwi tesnya di sini walah tulisan kabeh gitu ya. Ya disesuaikan di sana. Kalau PBL problem based learning harapannya soalnya juga paling tidak ya, ada beberapa yang sesuai dengan konsep itu. Ada problem di sana, apa yang bisa dilakukan, solusi yang mungkin dilakukan. Kan bisa jadi seperti itu. Dilihat. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Tercapai enggak tujuannya? Dilihat. Begitu nih Bapak dan Ibu, ini bagian yang pertama tentang pedagoginya. Kemudian bagian yang kedua tentang literasinya. Nanti dilihat bagaimana nih ya aspeknya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kemampuan untuk menggali informasinya. Bisa enggak anak-anak itu melihat isinya apa di sana? Isi informasi apa saja yang ada di sana? Informasi penting apa saja yang ada di sana? Kemampuan melakukan konfirmasi. Nah, diberikan pertanyaan, mana yang sesuai dengan tag, mana yang tidak gitu ya. Mulai dicek di sana. Ada kemampuan ke sana enggak? Kadang-kadang kan anak-anak hanya mencocokkan pertanyaan ini dengan isi yang ada di sana, tanpa dikomparasi dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dari sana, sehingga mereka bisa memilih. Makanya mereka bisa mengevaluasi, cocok enggak ini? Nah, gitu. Kemudian mengelola dan menganalisis informasi itu untuk nanti pemecahan masalah. Gitu. Kemudian sampai mereka melakukan klarifikasi dan juga memanfaatkan informasi itu untuk pemecahan masalah. Oke, misalkan tentang kebersamaan selama COVID ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Kemarin itu kan luar biasa Bapak dan Ibu, physical distancing tapi disuruh menjaga kebersamaan. Caranya piye gitu. Pernah enggak kita berpikir kalau kuliah PPG-nya kayak gini Bapak dan Ibu? Enggak pernah kan, nggih? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak berpikir kita bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Kebersamaan itu tidak harus ketemu nggih Bu Eva nggih. Ketemu langsung gitu ya, janjian di mana enggak. Semua li. Ya, ketemu seperti ini itu juga sudah ya, video call bisa, pakai Zoom bisa, pakai Jimit bisa gitu. Nah, ini yang nanti dilakukan oleh kita. Mereka bisa menganalisis dan juga memecahkan persoalan ini. Caranya piye? Kadang-kadang, Pak, ini enggak bisa Pak, ada tugas diskusi kelompok PR. Nah, anak saya itu di rumah sekarang udah pinter Bapak dan Ibu. Kalau ada PR itu udah langsung Jimit dengan teman-temannya. Kalau hanya 2-3 orang, video call dengan WA gitu. Luar biasa, terbantu sekali. Tapi kalau memang koneksi internet dan juga sebagainya belum, ya perlu dicarikan solusi yang lain. Gitu. Nah ini nanti yang harus dilihat aspek-aspeknya. Kemudian pertanyaan pemantiknya apa? Nah, pertanyaan pemantiknya kita lihat. Dicek nanti bagaimana kemampuan menggali informasinya. Bisa enggak? Menentukan informasi penting bisa enggak? Dilihat ke sana. Kemudian bagaimana kemampuan mereka mengelola informasi. Misalkan tadi ya, disuruh konfirmasi bisa enggak ya? Oh ternyata masih sulit ya Pak. Hanya membaca saja, menentukan isinya saja sebagian Pak. Nah itu ditulis Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana kemampuan mereka menganalisis informasi. Kemudian bagaimana mereka menggunakan informasi itu untuk pemecahan masalah. Ada datanya enggak? Ya, mulai dicek ke sana. Nah ini yang perlu dilihat di bagian literasinya. Terus bagaimana untuk yang numerasi? Nah, numerasinya. Misalkan untuk yang membaca data. Contohnya membaca data. Nah, ini bagaimana? Apakah mereka bisa melakukan itu secara baik begitu? Sebagai contoh Bapak dan Ibu, ya, sebagai contoh misalkan. Saya carikan. Semoga masih ada di sini. Membaca. Nah, contoh misalkan. Nih. Contoh misalkan. Ini mulai mencoba untuk melihat data. Nah, oke. Membaca data. Silahkan Bapak dan Ibu berkomentar terhadap ini.
Jumlah mapel mata pelajaran ada 6. Mantap ya. Apa lagi? Dapat nilai rata-rata 5. Belum terdapat nilai rata-ratanya. Belum tetapi terdapat nilai rata-ratanya. Kemudian Ya. apa lagi? Untuk setiap nilai mapel sudah tampak. Nilai mapelnya sudah tampak, nggih? Oke. Ya. Terus kalau diminta menganalisis piye? Hmm, Kalau Dari diminta nilai itu Nilai tertinggi adalah tertingginya berapa? PK. 7. Sekarang PKM. Terus apa lagi? Nilai rata-rata masih rendah untuk semua mapel. Nah, nilai rata-ratanya rendah. Kan dijumlahkan terus dibagi nggih, bagi 6 nggih. Rendah. Berapa Bu rata-ratanya ini? Pembelajarannya belum terasa. Nah, oke, mulai dilihat dari rata-ratanya. Rata-ratanya Pak KKM-nya ini. pembelajarannya belum Nah, oke. Jadi sudah mulai bisa menganalisis. Belum ada KKM apa ya? KKM-nya dilihat. Nah, belum KKM-nya ini 7 dan 75 ya Pak. Berarti ini apa yang bisa dilihat di sini? Wah, Masih di bawah. Masih banyak di bawah KM. KKM, Pak. dari sini mulai diajarkan Bapak dan Ibu. Berikutnya misalkan, ya, ini. Nah, sekarang datanya diperbanyak. Ya. S1 sampai S7 itu siswanya Bapak dan Ibu. Nah, gimana ini coba? Silahkan dilihat. Bagaimana membaca data ini? Silahkan. Untuk nilai matematikanya masih banyak yang rendah. Masih di bawah. Nah, nilai matematikanya masih banyak yang rendah. Hanya matematika saja? Dan Nilai IPA. Nilai IPA. Kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah, siapa yang dipanggil? guru dan siswa. Siswa. Kepala sekolah itu Bapak dan Ibu. Gurunya saja. Guru mana yang Gurunya saja. guru dimotivasi? Gurunya saja. Ya, guru apa saja Pak? Guru matematika. Iya. Guru kelas. Nilainya terus kelasnya Pak. Iya, guru kelas betul. Ini SD. Guru kelas kan PKS guru kelas. Guru kelasnya dipanggil ini kok matematikanya kok begini ya. Ini kok begini, ini apa gitu kan? Yang lain bagus-bagus loh gitu ya. Berhasil. Nah, ini perlu dicek begitu Bapak. Akhirnya bisa menganalisis data yang disajikan di sana. Bahkan bisa menentukan tindak lanjutnya begitu. Nah, ini yang dimaksudkan Bapak. Apakah sudah bisa seperti ini anak-anak? Diajak untuk melihat gitu ya. Kalau batas minimalnya sekian, kira-kira bagaimana? Mereka dicoba untuk membandingkan standar nilai yang minimalnya berapa dengan nilai yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa melakukan analisis terhadap itu. Ya, satu aspek atau dua aspek boleh lah. Kalau tadi kan rata-ratanya, kemudiannya itu kan ke gurunya, gitu. Kalau siswanya ya dibuat sederhana saja. Kalau nilai minimalnya harus sekian, berapa yang harus diulang lagi atau berapa yang harus masih belajar lagi, misalnya seperti itu. Contoh nih Bapak dan Ibu, contoh. Yang berikutnya kita lihat. Sampai mana tadi? Oke. Ini ya, membaca data, mengolahnya tadi sudah ya, menganalisis sudah. Nah, ini. Dicek semua Bapak dan Ibu. Apakah mereka sudah bisa menggali semua informasi yang ada di sana? Guru-guru tadi pinter-pinter. Siswanya sudah diajak seperti itu atau belum kemarin? Sudah belum diajak sampai ke situ tadi? Sudah? Sudah. Nah, kemudian dicek lagi kalau sudah sampai menggali informasi di sana, diajak mengolah datanya belum? Membuat simpulan dari data itu dan proses analisis mereka. Berarti simpulannya apa gitu dari data itu? Pernah enggak diajak sama-sama? Nah, mulai diajak ke sana Bapak dan Ibu. Apakah data yang ada di situ bisa digunakan untuk pemecahan masalah atau belum? Dicek lagi gitu. Ini yang
numerasinya. Aman nggih numerasi nggih? Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Aman? Aman? Halo, aman? Bu Ratna aman? Aman. Aman. Kita lanjut. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu kesulitan belajar nggih Bapak dan Ibu nggih? Kesulitan belajarnya. Kita cek sama-sama. Oh, sebentar Bapak dan Ibu. Baterai saya mau habis ini. Bentar. Oke, kita lanjut, nggih. Bagian yang berikutnya adalah kesulitan belajar. Nah, ini aspeknya apa saja? Ada 3 aspek yang nanti perlu dilihat Bapak dan Ibu. Aspek yang pertama adalah kesulitan belajar pada saat di sekolah. Jadi kesulitan belajar pada saat mereka di sekolah atau di kelas, nggih. Kesulitan apa saja yang terjadi pada saat mereka ada di dalam kelas begitu. Adakah hal-hal yang memang membuat mereka sulit untuk belajar di kelas? Misalkan Pak gaduh banget di kelas, Pak saya berisik Pak, inilah. Bisa dicek di sana. Kesulitan apa saja yang terjadi di sana. Kemudian kesulitan pada saat mereka belajar di rumah. Kemudian Kurang pendamping. pendampingan, betul. Layanan dan fasilitas bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ada enggak? Kalau memang tidak ada yang berkebutuhan khusus ya enggak apa-apa Bapak dan Ibu. Pertanyaan pemantiknya. Apakah siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Dicek. Modelnya pakai Discovery Learning. Ada proses menggali informasi kemudian menemukan sendiri, ada enggak di sana? Oh, kesulitan Pak, mereka praktik untuk ini mencari ini kesulitan. Dicek. Kemudian, apakah materi pendukung pencapaian materi pendukung ya, pencapaian kompetensi dapat, bukan dalam ya Bapak dan Ibu, dapat dipahami secara baik atau tidak. Jangan sampai nanti materi pendukung untuk mencapai kompetensi itu ada masalah Bapak dan Ibu. Mereka kesulitan Pak dengan seperti ini sehingga kompetensinya belum tercapai. Kemudian, apakah siswa bisa berinteraksi dengan baik? Guru dengan siswa, siswa dengan siswa misalkan. Ya, apakah LKPD dapat dikerjakan dengan baik? Begitu. Apakah mereka bisa belajar mandiri di rumah? Apakah ada pendampingan belajar di rumah? Apakah juga ada fasilitas khusus bagi yang ABK misalkan? Nah, nanti dicek lagi itu. Apakah itu terjadi di kelas Bapak dan Ibu, diidentifikasi. Kesulitan apa saja yang muncul di sana. Kemudian yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita lihat aspeknya apa saja. Apakah ada pengembangan potensi di sana? Jangan sampai nanti gurunya ngajar terus gitu ya. Nggak ada jedanya. Nggak ada pengembangan bakat minatnya mereka untuk diperhatikan dalam proses belajar itu. Contoh yang sederhana Bapak dan Ibu. Kalau suruh bikin laporan itu kan semua sama, nggih. Suruh nulis tangan semua. Boleh nggak kalau anak-anak itu bikin gambar dari laporan itu, Bapak dan Ibu? Boleh juga atau sebenarnya, nggih? Mereka pengen buat laporannya dalam bentuk video, boleh nggak? Boleh Pak, nanti koreksinya ya jadi beragam Pak. Guru wes yang malas, gitu kan ya. Ya boleh, silahkan mereka bebas. Mereka misalkan katakanlah ya, belajar dari lingkungan. Mereka membuat laporannya itu bebas. Mereka mau dilaporkan seperti apa, mau digambar aktivitas mereka, dikasih bagan, ya boleh. Jangan template-nya itu ditentukan, harus gini ya anak-anak ya. Ditentukan garis besarnya saja Bapak dan Ibu. Penyajiannya diberikan kesempatan mereka untuk menyajikan itu secara bebas. Digambar C, dihiasi dulu ya boleh. Mau ditabelke ya boleh. Mau dibuat bagan ya boleh gitu. Kemudian identifikasi terkait dengan karakter itu dilakukan atau enggak. Terus kesiapan belajarnya bagaimana, penelusuran minat, bakat minat itu dilakukan enggak, gaya belajarnya dicek enggak gitu. Nah, itu mulai Bapak dan Ibu. Dicek. Memberi peluang ke sana tidak. Ya.
Bapak dan Ibu melakukan identifikasi gaya belajar atau enggak? Misalkan tempatnya Bu Parti. Bu Parti, gaya belajar siswanya apa nih Bu? Kecenderungan mereka. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Sempat melihat gaya belajarnya mereka apa begitu? Sukanya itu berdiskusi, Pak. Sukanya berdiskusi. Kalau suka berdiskusi itu Iya. gaya belajarnya apa nih Bu? Gaya belajar. Gaya Kooperatif. belajar itu kecenderungan mereka melakukan aktivitas belajar itu suka dengan misalkan mendengar, gitu ya, atau melihat, atau melakukan, gitu ya. Menganalisis. Menganalisis? Melakukan, menganalisis, biasanya seperti itu, Pak. Nah, ini berarti memang belum dilakukan identifikasi terkait gaya belajar, gitu, nggih. Dari Iya. apa yang Bu Parti sampaikan tadi ya, berdiskusi dan sebagainya. Iya. Nah, ini baru kecenderungan aktivitas mereka, tapi gaya belajarnya belum dipotret gitu. Kalau Bu Dede gimana? Ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 2, Pak. Kelas 2. Sempat melihat kecenderungan belajarnya mereka gimana, Bu? Suka mendengar? Kalau Suka dengan anak gambar-gambar atau itu suka mereka yang melakukan, menggambar sendiri atau contoh ketika saya menampilkan video sambil mereka gerak, itu mereka suka. Kemudian saya ajak keluar kelas dengan cara keliling ke kebun atau apa melalui pengamatan tanaman, jenis tanaman, itu mereka suka. Iya, lebih banyak suka dengan hal-hal yang divisualkan Ibu ya, melihat hal yang real begitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan kemudian nanti diperkuat lagi kecenderungan mereka gitu. Kan sekolah biasanya di awal-awal semester itu kan melakukan tes diagnosa terhadap peserta didiknya gitu. Nah, ini apakah dilakukan juga di SD atau tidak? Nah, itu nanti perlu dicek begitu. Nah, minimal tadi diidentifikasi, oh suka diskusi, ya berarti difasilitasi ke sana. Suka yang hal-hal yang gambar, kemudian video yang sambil melakukan, belajar keluar. Nah, itu mulai diidentifikasi ke sana. Itu ya Bapak dan Ibu, nggih, minatnya apa, mulai dilihat ke sana. Kemudian yang kaitannya dengan relasi, nggih Bapak dan Ibu, nggih. Aspeknya ada hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan juga hubungan guru dengan orang tua. Dan itu biasanya ada grup, nggih. Grup orang tua. Biasanya yang rame itu apa Bapak dan Ibu di grup orang tua itu? Jarang ramai, Pak. Oh, jarang rame. Ada tugasnya. Iya, karena kendala itu, Pak, internetnya. Internetnya, Paketan ya, datanya. internet. Paket datanya enggak ada, Pak. Iya. Nah, ini salah satu Desaan hal itu yang jarang. Nah, itu nanti bisa menjadi identifikasi. Bagaimana nanti pola interaksi yang harus dilakukan kalau dalam kondisi yang seperti itu, nggih. Nah, silakan nanti diidentifikasi. Nah, ini pertanyaan pemantiknya perlu dilihat di sana. Apakah ada langkah penentuan pola hubungan sesuai dengan analisis karakter siswa dalam kegiatan pembelajaran? Seperti yang tadi, nggih. Apakah tadi kalau anak-anaknya suka belajar dengan diskusi, belajar di luar kelas, belajar dengan melihat video, ini pola komunikasinya seperti apa? Apakah gurunya nyeritani terus? Atau ada aktivitas yang dilakukan bersama-sama oleh siswa tadi dalam bentuk kelompok dan diskusi tadi, misalkan keluar kelas, kemudian masuk lagi, diskusi lagi. Apakah dilakukan seperti itu? Dan bagaimana pola koordinasi dengan orang tua mulai dicek lagi. Kalau tidak ada sinyal ya bagaimana pola itu supaya tetap ada koordinasi dengan orang tua. Misalkan sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali ketemu bareng mereka kah atau apa. Nah itu apa saja yang perlu dilihat, yang sudah dilakukan apa, dicek kepada itu. Kemudian yang ketujuh, ini pemanfaatan model-model inovatif tadi. Nah ini model inovatif analisis model sesuai dengan rancangannya. Nah tadi saya lihat pemahaman dan juga koleksi ya. Kalau saya katakan koleksi model-model inovatifnya kayaknya masih sangat kurang Bapak dan Ibu nggih. Sintak aja masih lupa gitu nggih. Modelnya apa ya Pak ya? Lupa lagi gitu ya. Nah, itu mulai dicek nanti. Menggunakan model-model tertentu enggak? Atau Pak, saya itu hanya tertarik dengan model ini saja Pak. Waduh, gawat nanti ya. Apapun keadaannya modelnya tetap Pak. Nah, itu nanti perlu dicek lagi. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, apakah sudah diterapkan? Kalau belum ya sampaikan belum. Gitu nggih. Oke, terus yang ke-8 Bapak dan Ibu, yang ke-8 ini kaitannya dengan hubungan nggih, literasi dan numerasi. Dua hal ini
seringkali muncul bersamaan Bapak dan Ibu. Misalkan dalam konteks bacaan begitu ya, mesti ada numerasinya juga di sana. Ya. Bicara tentang pahlawan misalkan, ya. Bisa jadi bicara tentang kapan, rentang tahunnya, berapa tahun mereka berjuang misalkan. Nah, bisa jadi muncul di sana. Kemudian yang terkait dengan materi sulit atau advance materialnya, miskonsepsi dan juga hotnya. Mulai dicek. Apakah proses pembelajaran itu sudah memberi peluang mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya? Dicek lagi. Kalau belum, ya berarti disampaikan. Masalahnya ada di sini. Kemudian, materi yang sulit apa saja? Mulai diidentifikasi. Miskonsepsinya apa saja? Begitu. Apakah kegiatan pembelajarannya sudah menerapkan yang hot tadi? Contoh misalkan. Contoh Bulia Amel. Aktivitas pembelajaran yang sudah menerapkan hot, Bu. Contohnya apa nih? Contohnya. Aktivitas belajar. Mengerjakan tugas-tugas kelas. Mengerjakan tugas-tugas kelas. Seperti apa ya? Hot itu apa, Bu? Bulia. Hot. Berpikir tingkat tinggi. Ya. Higher order thinking skill ya. Jadi berpikir tingkat tinggi. Kalau mengerjakan tugas-tugas, apakah semuanya menggunakan kemampuan itu? Tidak. Tidak ya. Contoh misalkan, saya tanya begini. Bulia. Ya. Bulia. Ya. Aspek apa saja yang ada di masalah yang ke-8 ini? Itu sudah hot atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Kalau saya Sudah. hanya bertanya aspek apa saja, bisa dilihat di sini enggak? Bisa. Bisa. Nah, berarti sudah mengarah ke sana atau belum Bapak dan Ibu? Menuju ke... Belum. Nah, belum. Karena masih, levelnya masih... Bisa dilihat di sini. Iya, ini masih... Ya, pertanyaannya masih berupa apakah gitu? Iya. Itu belum, masih C1. Iya. Itu Bapak dan Ibu salah satu contohnya. Nah, gitu. Jadi, kalau baru memberi contoh, silahkan berikan contoh hubungan antara atau kesulitan belajar. Ini masih memberi contoh ya. Itu masih dalam kategori yang low juga, belum high begitu, atau belum berpikir tingkat tinggi. Nah ini nanti dicek lagi, benar nggak sudah diterapkan begitu. Kalau belum, ya berarti aktivitas-aktivitas pembelajarannya sudah mengarah ke sana. Dilihat dari aktivitas belajar maupun soal-soal yang diberikan Bapak dan Ibu, atau instrumen penilaian ya. Kalau saya lebih suka menyatakan dengan instrumen penilaian atau instrumen untuk assessment-nya mereka begitu. Nah itu perlu dicek lagi. Apakah sudah membuat peluang ke sana? Nah ini pertanyaan pemantiknya nanti akan memudahkan Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan pemantik ini akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk menentukan masalah yang terjadi. Yang terakhir, teknologi yang digunakan. Nah ini mulai dicek. Apakah sudah menerapkan teknologi? Apakah hanya dengan PPT tadi? Apalagi PPT-nya hanya memindahkan tag yang ada di Word atau screenshot dari buku guru, pindahkan ke sana. Apakah seperti itu yang dimaksud? Tidak juga. Harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dan juga karakteristik materi yang ada di sana. Belajar virus. Bisa enggak diceritakan aja? Corona itu virus loh nak, ya. Virus itu cilik-cilik. Bisa enggak? Anak-anak diajak bayangin virus itu cilik orang ketok. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak dan Ibu. Perlu simulasi ya, perlu animasi, bahkan perlu video untuk mengarahkan apa toh corona itu virusnya bentuknya kayak ngopo toh gitu. Nah ini perlu ditampilkan di sana. Apakah teknologinya benar-benar sudah mendukung atau belum? Jangan sampai pokoknya tampil ke video gitu ya.
ternyata videonya nyambung gitu nggih Bapak dan Ibu nggih. Ya perlu dicek lagi apakah itu betul-betul itu digunakan secara baik begitu. Kemudian apakah ada inovasi-inovasi yang ada di sana? Gurune hanya mengambil saja begitu. Tidak pernah membuat sendiri misalnya. Makanya waktu menjelaskan pada saat pelajaran ke-10 maksudnya opo gitu, wah lali dewi gitu kan. Banyak kan Bapak dan Ibu nggih? Masuk ke media kemudian lupa sendiri kan banyak juga gitu. Nah, ini nanti perlu dicek Bapak dan Ibu. Perlu dilihat lagi. Pertanyaan pemantik ini yang akan membantu kita menyelesaikan LK 1.1-nya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa dan bagaimana nanti. Saya akan kasih contoh satu begitu Bapak dan Ibu. Kita lihat nggih. Jadi saya sudah menambahkan keterangannya dan juga definisi, menambahkan aspek-aspeknya, saya tambahkan pertanyaan pemantiknya. Sehingga Bapak dan Ibu sangat mudah, harusnya sangat mudah untuk mengidentifikasi masalah itu. Nah, sekarang kita lihat LK 1.1-nya. Nah, LK 1.1-nya nanti akan terdiri seperti bagan yang ada di depan Bapak dan Ibu. Ya, ada nomor, jenis masalah. Jenis masalahnya tadi ada berapa? Halo? 9. Ada 9 ya? Ada 9. Oke, ada 9. Kemudian ada masalah yang diidentifikasi. Nah, ini definisinya nih seperti yang di awal tadi. Masalah yang inventarisasi dari berapa? 9 kategori masalah tadi ya. Setiap kategori minimal berapa? 3 masalah. Minimal 3 masalah. Berarti kalau ada 9 berarti total semua minimal berapa? 27. Nah, minimal itu. Apakah nanti akan dipakai semua? Nah, nanti ini ada tahap berikutnya Bapak dan Ibu. Mengidentifikasi masalah dan menentukan masalah utama yang akan diambil. Karena nanti semua hanya diambil 3 gitu. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu kumpulkan yang banyak dulu. Karena masalah yang muncul di satu kategori bisa jadi menjadi penyebab masalah utamanya begitu. Atau menjadi akar masalahnya. Bisa jadi. Jadi ini nggih, masalah yang teridentifikasi adalah masalah yang terinventarisasi. Dari 9 aspek itu setiap kategori minimal ada 3 masalah yang diidentifikasi. Kalau sudah sesuai dengan tadi nggih, pertanyaan pemantiknya tadi nggih. Dari pertanyaan pemantik itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan 3 dari masing-masing kategori itu. Nah, cek nanti mana yang paling sesuai dari pertanyaan pemantik itu dengan kondisi refleksi Bapak dan Ibu di kelas. Dicek nanti. Pasti wong itu tadi pertanyaan pemantiknya aja udah banyak gitu nggih. Masuk dapat 3 aja susah, nggak mungkin. Apakah pertanyaan pemantiknya boleh ditambah Pak? Tambahi sendiri nih kurang. Kalau kurang ditambah sendiri untuk mendapatkan masalah yang sesuai di sana. Silahkan. Kemudian di kolom terakhir ini adalah analisis identifikasi masalah. Apa yang dilakukan di sana di analisis identifikasi masalah ini supaya tidak salah Bapak dan Ibu? Analisis untuk mendapatkan data penguat atau alasan penguat. Jadi ini yang dilakukan nanti, analisis untuk mendapatkan alasan penguat atau data penguat terhadap apa? Masalah terpilih yang dialami di kelas. Jadi Bapak dan Ibu harus menunjukkan masalahnya ini Pak, dukungan datanya mana? Oh dilihat ini gitu. Itu yang kan di kolom analisis identifikasi masalah. Dari 9 tadi. Dari 9 kategori ada 3 masalah di setiap kategorinya. Berarti nanti masalah pertama ditentukan. Ya. Alasan penguatnya mana? Data penguatnya mana? Gitu. Dicari ya, Pak. Contoh misalkan, ini saya memberikan satu contoh masalah. Satu contoh masalah yang ada di kategori apa ini? Pedagogi misalnya. Ini contoh Bapak dan Ibu ya, contoh. Saya ambil pedagogi dan saya mengambil satu contoh masalah. Ini kaitannya kalau dalam aspek tadi kan berarti aspek apa di pedagogi? Aspek apa ini? Mendidik. Pedagogi tadi aspek apa ini? Kan tadi ada pengenalan karakteristik, teori, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan tindakan reflektif. Ini perencanaan? Perencanaan. Ini sudah apa nih Bapak dan Ibu?
mengimplementasikan. Kalau mengimplementasikan berarti sudah proses pembelajarannya, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Jadi masalahnya guru kesulitan mengimplementasikan perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran tidak sesuai dengan rencana pembelajaran. Maka nanti kan ada pertanyaan pemantik itu, nggih. Sesuai enggak dengan rencana pembelajaran? Berarti ini bicara tentang prosesnya. Pertanyaan pemantik untuk yang apakah sesuai dengan perencanaan. Kok kesulitan mengimplementasikan masalahnya ya? Gurunya tuh bingung, Bapak dan Ibu. Bingung di pas bagian ini harus ngapain gitu ya, lupa. Waduh, piye ya ini ya. Jadi bingung sendiri dengan perangkat yang digunakan gitu. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis, identifikasi masalah, cari data penguatnya kenapa ini, cari alasannya. Ya, alasan penguat atau data penguatnya apa ini gitu. Wah, ternyata setelah dicek apa ini? Satu, tidak dibuat sendiri oleh guru. Nah, ternyata dicek, ditanya, Pak, ini bukan perangkat saya sendiri. Saya ambil dari mana? Dari Google. Dicek ternyata itu pantas. Kesulitan langkah-langkahnya apa saja lupa gitu ya. Wah, gawat ini. Terus yang kedua apa? Guru tidak memahami model langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Ditanya modelnya model apa, Pak? Bu? Waduh, apa ya, Pak ya? Saya lupa ya gitu ya. Sering. Aduh, ya. Ini makanya dicari data penguat atau alasan penguat dari hasil wawancara. Karena Bapak dan Ibu nanti akan melakukan wawancara, studi literasi gitu ya. Cross dan com-nya gitu dilakukan ya untuk melihat data pendukung dan data penguatnya itu mana yang kontradiktif dan sebagainya sehingga didapatkan alasan-alasan penguat ini. Terus yang ketiga, kesulitan menyiapkan dan menggunakan media yang digunakan dalam perangkat pembelajaran. Karena tidak dibuat sendiri akhirnya bingung medianya, waduh iki piye ya cara gawene ya. Waduh iki piye ya gitu. Akhirnya kesulitan sendiri Bapak dan Ibu. Atau bisa jadi tidak bisa menggunakan karena bukan dia yang nyiapkan begitu. Ya. Mau di slideshow ki piye gambarnya kok ora muncul ya ini. Itu tombolnya di mana ini nyetel videonya ya. Karena videonya sudah di-insert di PPT misalkan. Akhirnya enggak bisa menyalakan itu video. Akhirnya video yang sudah disiapkan bagus tidak bisa digunakan begitu. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi masing-masing nanti ada 3 masalah, dicek, kemudian dianalisis, dicari alasan penguat atau data penguatnya. Nah, ini yang nanti Bapak dan Ibu lakukan. Ada 27 nanti yang harus dibuat. Dari masing-masing. Banyak Pak, tapi bisa diselesaikan Pak, pasti. Ya, pasti bisa. Nah, kemudian nanti beberapa hal yang perlu dilihat Bapak dan Ibu. Ini beberapa dilihat karena ini ada rubrik penilaiannya begitu. Ya, mengerjakan tidak, kalau tidak berarti ya 0. Mengerjakan LK tetapi tidak sesuai dengan jenis permasalahannya. Nah, diingat tadi masalahnya cocok enggak ini, ya. Oke, terus ini kurang dari 3. Wah, minimal aja 3, masuk kurang dari 3. Oke, terus menguraikan 3 atau lebih, tetapi bahasa belum baik. Bisa enggak bahasanya tidak baik? Bisa jadi ya. Ini poinnya 3. Mengerjakan 3 atau lebih. Ya ini pasti ya. 3 atau lebih. Dan dilakukan dengan bahasa yang baik dan benar poinnya 4.